Waktu lo belajar sejarah, lo pasti sering dengar kalimat ini. Tulisan adalah tonggak awal peradaban. Kedengarannya puitis, ya? Kebayangnya manusia mulai menulis buat puisi, buat doa-doa. Tapi faktanya jauh lebih realistis. Tulisan pertama dalam sejarah manusia lahir bukan dari hati, tapi dari catatan utang. Dari gandum yang harus dihitung, domba yang harus dicatat, dan ladang yang harus dibagi. Tulisan bukan dimulai di kuil, tapi di gudang. Karena sejak awal, manusia sadar. Kalau nggak ditulis, bisa-bisa ada yang pura-pura lupa bayar pajak. Dan disitulah sejarah dimulai bukan dari cinta, tapi dari administrasi. Sekitar 5.000 tahun lalu, di wilayah yang sekarang kita sebut Irak, berdirilah salah satu peradaban tertua, Sumeria. Mereka bukan kaum nomaden. Mereka tinggal di kota-kota besar seperti Uruk dan Ur, di tengah aliran sungai Tigris dan Eufrat yang subur. Pertanian mereka udah maju, gudang penuh panen. Tapi satu masalah belum terpecahkan. Gimana caranya ngitung semua hasil, mencatat utang, dan membagi logistik dengan baik? Jawabannya datang bukan dari seorang penyair, tapi dari seorang akuntan. Tulisan pun lahir bukan di atas kertas mewah, tapi di atas lempeng tanah liat. Mereka tekan garis-garis kecil pakai stylus, menciptakan sistem simbol bernama cuneiform. Bentuknya kayak paku. Pesannya bukan tentang cinta atau perang, tapi soal siapa ngasih apa ke siapa. Tulisan pertama di dunia ternyata adalah laporan keuangan. Bayangin lo hidup 5.000 tahun lalu, jadi juru tulis di Sumeria. Lo duduk di ruangan remang di antara tumpukan gandum dan bau kambing. Tugas lo, mencatat dengan teliti 23 karung jelai, 15 kambing, 4 gerobak kayu. Bukan cerita cinta, bukan puisi puitis, tapi angka-angka. Lo bukan penulis novel, lo penjaga stabilitas ekonomi kota. Karena satu angka keliru, satu nama kelupaan, bisa picu konflik antar keluarga, atau bahkan antar kota. Lo nggak cuma nulis, lo bikin simbol untuk setiap barang. Lo ciptain sistem hitung, dan lo jadi tangan kanan para penguasa dalam mengelola birokrasi awal peradaban. Tanpa catatan lo, siapapun bisa ngeles, siapapun bisa ngaku, dan tanpa itu, kerajaan bisa runtuh bukan karena perang, tapi karena administrasi berantakan. Tapi peradaban nggak berhenti tumbuh, kota makin besar, perdagangan makin rumit, orang nggak cuma ngitung kambing, mereka mulai bertanya, ini milik siapa? Dikirim kemana? Kapan harus dibayar? Sistem simbol yang awalnya cukup, mulai kewalahan. Maka pelan-pelan, mereka nggak cuma tulis angka. Mereka mulai tulis nama orang, nama tempat, bahkan waktu kejadian. Dan disinilah, untuk pertama kalinya dalam sejarah, tulisan berubah. Dari sekadar simbol angka, jadi bahasa. Tapi jangan bayangin puisi atau sajak cinta. Karena fungsinya tetap sama, rekam transaksi. Banyak yang ngebayangin begitu manusia bisa nulis. Mereka langsung bikin cerita-cerita hebat. Epos kepahlawanan, mitos penciptaan, puisi cinta yang abadi. Tapi kenyataannya, selama berabad-abad pertama, hampir semua tulisan di dunia kuno, isinya itu-itu aja. Daftar pajak, kontrak utang, pembagian tanah, distribusi makanan pokok. Tulisan bukan soal ekspresi, tapi soal kontrol. Bukan untuk menginspirasi, tapi untuk mencatat siapa punya apa dan siapa masih punya utang. Bahasa jadi alat birokrasi. Dan imajinasi belum dikasih tempat di lempeng tanah liat. Bahkan ketika tulisan akhirnya berubah jadi cerita, itu pun belum sepenuhnya merdeka. Kisah-kisah tentang Raja Agung, silsilah keluarga bangsawan, atau mitos para dewa ditulis bukan untuk menghibur rakyat, tapi untuk memperkuat kuasa. Tulisan jadi alat propaganda, legitimasi. Alat untuk bilang, kami berhak memerintah karena para dewa sudah menetapkan. Bahkan Epic of Gilgamesh, yang sering disebut karya sastra tertua di dunia, lahir dari sistem tulisan yang awalnya cuma buat catat gandum dan kambing. Imajinasi datang belakangan, sebelum puisi, sebelum dongeng, sebelum drama. Ada ribuan lempeng tanah liat yang bunyinya cuma satu. Siapa yang masih punya utang? Dan dari situlah
Akar alfabet tumbuh. Bukan dari lirik cinta, tapi dari tagihan. Tapi justru dari sistem yang paling kaku, yang penuh angka, tagihan, dan tanda kepemilikan, lahir sesuatu yang tak ternilai, kebebasan ekspresi. Karena saat manusia mulai bisa menulis, dia nggak cuma mencatat transaksi. Dia mulai mengingat peristiwa, mulai menyampaikan gagasan, mulai bicara dengan masa depan. Lambat laun, tulisan mulai lepas dari cengkeraman pajak dan gudang penyimpanan. Dia masuk ke kuil, ke sekolah, ke hati manusia. Dan dari situ dia berubah, jadi puisi, jadi filosofi, jadi ilmu pengetahuan. Tapi tetap, kita nggak boleh lupa, sebelum tulisan jadi jendela jiwa, dia lahir sebagai lembar catatan utang. Kalau lo penasaran, gimana tulisan berkembang dari simbol pajak ke karya sastra besar? Atau pengen tahu asal mula alfabet modern? Tulis di komentar. Siapa tahu, minggu depan gua nyasar ke awal mula huruf A.